Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Dan tak lupa ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung channel ini. Materi kita kali ini adalah tentang katabolisme. Tujuannya agar kita dapat menjelaskan setiap tahapan katabolisme dan hasilnya masing-masing. Kita ketahui bahwa di dalam tubuh makhluk hidup terjadi reaksi-reaksi kimia yang disebut metabolisme. Metabolisme ada dua macam, yaitu anabolisme merupakan reaksi penyusunan dan katabolisme. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah katabolisme. Nah, apa itu katabolisme? Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa bermolekul besar atau kompleks menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana. Contohnya adalah respirasi. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, maka respirasi dibedakan atas dua. Yang pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas. Kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen bebas. Nah, kita mulai pembahasan dari respirasi aerob. Respirasi aerob melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa senyawa berkarbon 6 menjadi asam piruvat senyawa berkarbon 3. Tahapan ini berlangsung di dalam sitoplasma tanpa menggunakan oksigen. Kita perhatikan tahapan glikolisis berikut ini dapat dibagi dua tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana terjadi pengubahan glukosa menjadi fruktosa 6 difosfat. Dan pada tahapan ini dibutuhkan energi dalam bentuk ATP sebanyak 2. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan fosforilasi, di mana terjadi pembentukan NADH dan juga pembentukan ATP. ATP yang dihasilkan sebanyak 4, tetapi kemudian dikurangi dengan ATP sebelumnya yang digunakan. Jadi pada kesimpulannya, di sini dihasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Adalah reaksi pengubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Tahapan ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Nah, kita perhatikan tahapannya. Asam piruvat berkarbon 3 akan mengalami dekarboksilasi, membentuk CO2, lalu menghasilkan asetil koenzim A berkarbon 2. Nah, kemudian juga dihasilkan NADH. Nah, kesimpulannya, tahapan ini dihasilkan NADH dan CO2 dan asetil koenzim A masing-masing 2. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Adalah reaksi pengubahan asetil koenzim A menjadi CO2. Tahapan ini berlangsung dalam matriks mitokondria. Kita perhatikan tahapan siklus Krebs. Asetil koenzim A berkarbon 2 akan bersatu dengan oksaloasetat berkarbon 4 membentuk senyawa berkarbon 6 asam sitrat. Setelah itu akan mengalami pengurangan karbon sebanyak 2 kali sehingga membentuk CO2 sebanyak 4. Dalam tahapan ini juga dihasilkan FADH, FADH, dan juga ATP. Nah, kita perhatikan kesimpulannya dihasilkan. Nah, sampai pada tahapan siklus Krebs ini, pengubahan senyawa glukosa dan menjadi CO2 maksudnya itu sudah tercapai. Sampai pada tahapan ini juga dihasilkan 2 energi
dalam bentuk yang pertama, bentuk ATP siap pakai yang dihasilkan pada tingkat substrat. Dan yang kedua adalah energi dalam bentuk NADH dan FADH yang akan diproses selanjutnya untuk menghasilkan ATP. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transport elektron. Adalah tahapan transport elektron atau ion hidrogen yang akan dibawa oleh NADH dan FADH dan melalui serangkaian tahapan melalui sitokrom yang pada akhirnya akan diterima oleh oksigen membentuk H2O. Pada reaksi ini dihasilkan sejumlah besar ATP. Setelah diproses, setiap satu NADH akan menghasilkan 3 ATP dan satu FADH akan menghasilkan 2 ATP. Reaksi ini berlangsung dalam krista atau membran dalam mitokondria. Kita perhatikan tahapannya berikut. NADH dan FADH akan memasuki transport elektron, kemudian bersatu dengan O2 dan menghasilkan H2O. Nah, berapakah jumlah ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob ini? Nah, mari kita perhatikan tabel berikut. Glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Kemudian siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Rantai transport elektron akan dihasilkan 34 ATP dari 10 NADH dan 2 FADH yang memasuki transport elektron. Nah, berikut kita perhatikan persamaan reaksi respirasi aerob. C6H12O6 dioksidasi, kemudian akan menghasilkan 6 CO2 dan 6 H2O tambah 38 ATP. Nah, demikianlah tahapan respirasi aerob. Kita akan lanjutkan ke tahapan respirasi anaerob. Ada 2 macam respirasi anaerob. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, terjadi pada sel-sel ragi. Nah, kita perhatikan tahapannya. Glukosa setelah melalui tahapan glikolisis karena tidak menggunakan oksigen akan membentuk asam piruvat. Lalu asam piruvat akan mengalami pengurangan karbon lalu membentuk asetaldehid maksudnya, lalu membentuk etanol. Nah, kesimpulannya di sini akan dihasilkan etanol, 2 ATP dan CO2. Nah, berikut persamaan reaksinya. Kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Ini terjadi pada sel-sel otot dan pada Lactobacillus sp. Nah, kita perhatikan tahapannya. Glukosa akan memasuki glikolisis lalu akan membentuk asam piruvat. Dan dalam keadaan anaerob atau tidak menggunakan oksigen, asam piruvat akan menerima elektron atau hidrogen lalu membentuk asam laktat. Nah, pada akhirnya di sini akan dihasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, sekarang kita akan perhatikan perbedaan antara fermentasi asam laktat dan alkohol. Pertama, asam laktat glukosa diubah menjadi asam laktat. Kemudian fermentasi alkohol, glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot dan bacillus, sedangkan alkohol terjadi pada ragi dan mikroorganisme lainnya. Berikutnya, enzim yang digunakan pada asam laktat adalah laktat dehidrogenase dan piruvat dekarboksilase, sedangkan pada alkohol yang digunakan adalah enzim piruvat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Kemudian kalau fermentasi asam laktat dipakai untuk produksi yogur dan keju, sedangkan fermentasi alkohol digunakan untuk produksi roti, bir, anggur atau cuka. Nah, adakah
kekurangan dari fermentasi asam laktat, kekurangannya dalam sel otot jika tertimbun akan menimbulkan kelelahan. Berikut kita perhatikan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi anaerob tidak membutuhkan O2, sedangkan respirasi aerob membutuhkan O2. Kemudian respirasi aerob menghasilkan ATP sebanyak 38, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Kemudian respirasi aerob membebaskan CO2 dan H2O secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob tidak sempurna memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O karena masih dalam bentuk C2 dan C3. Nah, itulah beberapa perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Ya, jangan lupa